Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah apa itu capital budgeting, kegunaan dari capital budgeting, klasifikasi proyek, serta metode yang digunakan dalam capital budgeting. Yang pertama, apa itu capital budgeting? Capital budgeting atau anggaran modal merupakan suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan masuk pada tiap-tiap aktivitas tetap dalam periode tertentu. Keputusan-keputusan dari capital budgeting atau penganggaran modal ini sangat penting karena yang pertama, implikasi dari keputusan ini akan berlangsung terus hingga suatu periode yang cukup lama atau memiliki konsekuensi jangka panjang. Yang kedua, menentukan bentuk-bentuk aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Serta yang ketiga, melibatkan pengeluaran yang besar. Perusahaan dapat mengklasifikasikan proyek-proyek yang dianalisis dalam beberapa proyek. Yang pertama, penggantian atau replacement untuk mempertahankan bisnis yang ada. Yang kedua, penggantian untuk pengurangan biaya. Yang ketiga, pengembangan produk yang ada atau pasar sekarang. Yang keempat, pengembangan produk baru. Serta yang terakhir, keamanan dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada metode dalam perhitungan capital budgeting. Periode yang pertama adalah payback period, sebuah metode perhitungan yang menghitung berapa lama investasi dari sebuah proyek dapat kembali. Keuntungan menggunakan payback period adalah mudah dihitung dan dimengerti, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu mengabaikan arus kas setelah investasi tersebut kembali. Kita masuk kepada contoh soal yang pertama mengenai payback period. Sebuah investasi senilai 320 juta diperkirakan menghasilkan arus kas masuk selama 5 tahun periode pembukuan dengan rincian tahun pertama arus kas masuk sebesar 170 juta. Tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 20 juta, serta tahun kelima 10 juta. Dengan arus kas kumulatif yaitu tahun pertama tersisa nilai investasi yaitu 150 juta, tahun kedua tersisa nilai investasi yang belum kembali sebesar 50 juta, serta tahun ketiga arus kas tersebut telah melebihi nilai investasi sebesar 50 juta, tahun keempat melebihi 70 juta, serta tahun kelima melebihi sebanyak 80 juta. Dari perhitungan yang Dari perhitungan arus kas kumulatif ini dapat dilihat bahwasanya payback period terjadi antara tahun ketiga dengan tahun keempat. Di mana perhitungannya adalah pada tahun ketiga atau pada tahun keempat 100 juta dibagi dengan 50 juta nilai investasi yang tinggal. Jadi pada tahun keempat 6 bulan tahun pertama di tahun keempat nilai investasi sudah kembali. Jadi payback periodnya adalah dari perhitungan arus kas kumulatif ini dapat dilihat bahwasanya payback period terjadi antara tahun kedua dengan tahun ketiga, di mana perhitungan pada tahun ketiga yang arus kas masuknya sebesar 100 juta, 50 juta dari nilai sisa investasi ini sudah dipenuhi dalam setengah tahun di tahun ketiga. Jadi, didapat kesimpulan payback periodnya terjadi pada tahun 2 tahun 6 bulan setelah nilai investasi. Kita masuk ke metode yang kedua yaitu diskon payback period. Diskon payback period ini merupakan modifikasi dari payback period dengan cara mendiskonto atau mencari present value dari arus kas. Langsung kita masuk ke contoh soal, di mana kita menggunakan contoh soal yang pertama yaitu sebuah investasi senilai 320 juta. Kita tambahkan dengan biaya modal sebesar 10% dan diperkirakan menghasilkan arus kas masuk selama 5 tahun periode pembukuan dengan rincian. Tahun pertama 170 juta arus kas yang masuk. Jadi kita hitung
eh, present value-nya. Cara menghitung present value adalah dengan cara angka arus kas dibagi dengan tingkat bunga pangkat dengan tahun berjalan. Dapatlah arus kas diskonto atau present value dari arus kas yang tahun pertama sebesar 154.545.000. Sehingga arus kas kumulatifnya berjumlah atau bersisa sebesar 165.455.000. Arus kas tahun kedua yaitu masuk sebesar 100 juta. Setelah kita menghitung present value-nya, didapatlah bahwasanya present value dari 100 juta adalah 82.645 juta. Sehingga tersisa nilai investasi sebesar 82.810.000. Pada tahun ketiga, masuk lagi 100 juta dan kita mencari present value atau arus kas diskontonya sebesar 75.131.000. Sehingga didapatlah nilai investasi yang tersisa yaitu 7.679 yang belum kembali. Selanjutnya di tahun keempat, arus kas masuk 20 juta. Kita cari present value-nya menggunakan 20 juta per 1 tambah 10% pangkat 4 karena terjadi di tahun keempat. Didapatlah present value-nya sebesar 13.660.000. Sehingga nilai investasi kita telah kembali dan bertambah sebesar 5.981.000. Maka didapatlah discounted periodnya yaitu 3 tahun ditambah 7.679 yaitu arus kas kumulatif di tahun ketiga dibagi dengan arus kas diskonto pada tahun keempat, didapatlah 0,56 tahun. Jadi discounted periodnya berjumlah 3,56 tahun. Kita masuk ke metode terakhir, net present value. Net present value adalah sebuah metode yang menghitung seluruh jumlah present value dari arus kas yang masuk dalam suatu proyek. Jika hasilnya positif, maka proyek tersebut dapat kita terima karena menguntungkan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah investasi memiliki perkiraan arus kas proyek selama 4 tahun sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 120 juta, arus kas masuk tahun pertama 75 juta, arus kas masuk tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 20 juta, serta tahun keempat sebesar 10 juta. Dengan biaya modal proyek adalah sebesar 10%. Rumus mencari net present value sebenarnya sama dengan discounted period tadi, yaitu jumlah arus kas dibagi dengan 1 ditambah biaya proyek modal pangkat dengan tahun periode berjalan. Kira-kira beginilah perhitungan dari 4 tahun arus kas masuk dalam investasi yang terjadi. Tahun pertama 75 juta dibagi dengan 1 tambah 10% pangkat 1. Tahun kedua 40 juta dibagi dengan 1 tambah 10% pangkat 2 karena tahun kedua. Tahun ketiga adalah 20 juta dibagi dengan 1 tambah 10% pangkat 3. Serta tahun keempat 10 juta dibagi dengan 1 tambah 10% pangkat 4. Sehingga didapatlah angka present value tahun pertama 68 juta, tahun kedua 33 juta, tahun ketiga 15 juta, dan tahun keempat 6 juta. Setelah dijumlahkan maka didapatlah net present value-nya sebesar 3.096.281 positif. Maka dapat disimpulkan bahwasanya proyek ini dapat diterima oleh perusahaan karena menguntungkan. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video presentasi kita mengenai capital budgeting. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.